Pemirsa, Jakarta yang berdiri selama ini sebagai pusat pemerintahan dan perekonomian Indonesia tak luput dari segala permasalahannya. Polusi udara dan suara, kemacetan serta banjir, serta teknis mitigasi atas potensi penurunan kontur tanah kota Jakarta. Lalu bagaimana dari perspektif pengamat tata kota? Kita sudah bergabung bersama peneliti Jakarta Research Council sore ini, yaitu ada Dr. Aisyah Tobing. Selamat sore Ibu Aisyah. Selamat sore Pak Wilson, selamat sore Bu. Baik, dengan Wilson dan April, Ibu Aisyah, Bu, ini bagaimana perspektif Ibu memandang rekam jejak pembangunan Ibu Kota Jakarta dari dulu hingga saat ini? Apakah mungkin secara tata kota ini bisa lebih baik dikatakan dibandingkan dengan zaman dulu, Ibu? Ya, sebenarnya harus lebih baik ya Pak. Jadi kalau kita lihat perjalanan Jakarta dari mulai zaman VOC, ke zaman Belanda, zaman Jepang, sampai dari mulai zaman mengubah Jakarta dari kampung menjadi kota, itu zamannya dulu, zamannya Ali Sadikin, dari kampung besar menjadi kota, terus zamannya Jakarta menjadi kota metropolitan, dan sekarang ini kita lebih Jakarta menjadi kota global yang berkelanjutan. Jadi cukup panjang perjalanan Jakarta dari tahun ke tahun, dari mulai zamannya VOC. Saya kira itu perkembangannya dan ke arah lebih baik. Tentu tantangan dan permasalahannya juga bertambah banyak, bertambah besar seiring dengan perkembangan penduduk dan perkembangan kegiatan dan aktivitas. Baik, Bu Aisyah, permasalahan yang masih dialami oleh Jakarta, apa yang saat ini masih menjadi concern paling krusial menurut Ibu Aisyah? Ya, kalau kita memang tentu aja memang masalah lingkungan, yang terutama lingkungan itu tentu kita dihadapin dengan banjir dan sebagainya, dan juga masalah transportasi, terus masalah kapasitas tata ruang, kapasitas tanah dan sebagainya, dan juga yang paling ini masalah untuk memberi pelayanan terbaik. Jadi berbagai pendekatan juga akan dilakukan untuk menghadapi permasalahan yang makin lama tentu makin complicated dihadapi oleh Jakarta yang penduduknya cukup besar dibandingkan dengan kota-kota besar lainnya. Nah, soal banjir tadi yang Ibu Aisyah bilang, ini kan sebenarnya banjir mungkin setiap tahun memang masih terulang, apalagi jika musim hujan tiba, karena air yang datang ke Jakarta tidak hanya dari Jakarta saja, namun kiriman dari berbagai wilayah di kawasan Jabodetabek. Nah, ini lantas ke depannya seperti apa solusinya, Ibu? Apakah memang perlu ada penataan ulang atau mungkin koordinasi dengan sekitar wilayah Jakarta agar mungkin mengadakan atau membangun waduk-waduk sehingga daya tampung air bisa lebih banyak? Ya, tentu sudah ada master plan-nya banjir, sudah ada, dan itu kita tinggal menjalankan secara konsisten dan committed. Perencanaan itu udah dari zaman Belanda dan diupdate lagi, setiap gubernur mengadakan pembaharuan dengan setiap masa, saya bilang melakukan pembaharuan dengan mengupdate rencana tersebut, mulai dari bagaimana, dan terakhir memang yang paling penting melihat banjir itu bukan hanya semata diselesaikan oleh Jakarta, karena banjir adalah masalah lingkungan yang terutama. Jadi itu tidak lepas dari daerah sekitar tentunya. Jadi dari wilayah sekitar bagaimana kita bekerja sama dengan bersama-sama berkolaborasi untuk mengatasi banjir. Jadi tidak hanya di hulu atau di hilir, tapi juga di tempat dan juga tentu dengan di lautnya tentunya, yang kita mempunyai rencana yang cukup banyak. Kalau kita bisa lihat tentu itu pembangunan waduk juga, pembangunan drainage, dan berbagai pendekatan telah dilakukan. Tetapi saya kira itu akan dihadapi dari masa ke masa, tetapi bagaimana kita, kalau istilahnya living harmonious with the water, itu akan terjadi juga. Jadi bagaimana kita untuk dengan kondisi keadaan tanah kita yang 40% di bawah laut, itu kita harus hadapin setiap masa dari masa ke masa. Itu Pak. Baik, Bu Aisyah, bicara soal master plan atau planning atau rencana besar untuk kota Jakarta. Sebenarnya kota mana sih di dunia ini yang seharusnya menjadi blueprint pembangunan kota yang ideal untuk Jakarta, Ibu? Ya, sebenarnya kalau kita melihat idealnya kota-kota di Amerika, di Eropa, tapi kan berbeda ininya, tantangannya beda. Mereka mempunyai penduduk yang lebih kecil, walaupun juga kondisi struktur tanahnya juga berbeda, lingkungannya, komunitasnya, penerimaannya juga berbeda. Jadi tentu kota-kota di Asia. Jadi kalau saya melihat kita yang lebih ini kota Manila dengan permasalahan metropolitan Manila, kita juga dengan Jakarta, kota Greater Jakarta dengan Jabodetabeknya, juga dengan kalau dengan Seoul itu mereka udah lebih advance, juga dengan New York dan sebagainya. Jadi kita
walaupun secara ini kita lebih agresif, terutama di dalam menghadapi perubahan iklim. Kita udah lebih Jakarta udah lebih maju di dalam roadmap-nya ya, dengan Manila, dengan Metropolitan Manila, dengan Bangkok. Kita lebih siap menghadapi perubahan iklim. Baik, terima kasih Ibu Aisyah. Kita harapkan semoga kedepannya tata kota Jakarta bisa lebih baik lagi dan segala permasalahannya ini bisa diselesaikan dengan cepat sehingga tidak menyulitkan warga Jakarta. Terima kasih Dr. Aisyah Tobing telah bergabung bersama kami. Sehat selalu. Terima kasih. Terima kasih. Ya, pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini. Tetaplah di MNC News Now.